Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Windu Skendar, SPI MSI. Saat ini saya terdaftar sebagai salah satu dosen pada program studi budidaya ikan, jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Politeknik Negeri Pontianak. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk kegiatan sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa dikenal dengan PDD UKT PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu sampai saat ini itu ada beberapa mata kuliah, di antaranya biologi dasar, fisiologi air, teknik budidaya air payau, quality management system, kesehatan dan keselamatan kerja yang biasa dikenal dengan K3, terus teknik budidaya air laut. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan proses pembelajaran pada mata kuliah fisiologi hewan air. Mata kuliah fisiologi hewan air merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa di perikanan. Mata kuliah ini secara umum membahas tentang proses-proses yang terjadi di dalam tubuh ikan yang harus diketahui oleh pembudidaya. Proses-proses itu antara lain respirasi, regulasi, pencernaan makanan, sirkulasi darah, dan reproduksi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 2. Mata kuliah ini memiliki prasyarat, yaitu mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini harus telah lulus mata kuliah biologi dasar yang ada di semester 1. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS untuk kegiatan teori dan 2 SKS untuk kegiatan praktikum. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 18 kali pertemuan yang terdiri atas 16 kali pertemuan untuk kegiatan teori dan praktek, 1 kali pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan lagi untuk kegiatan ujian akhir semester. Kegiatan perkuliahan terdiri atas kegiatan teori dan praktek. Kegiatan teori itu dilaksanakan secara kuliah tatap muka ataupun hybrid, presentasi kelas, dan grup diskusi. Sedangkan kegiatan praktikum itu dilaksanakan di workshop dan laboratorium yang ada di program studi secara tatap muka. Setelah lulus dari mata kuliah fisiologi air, diharapkan mahasiswa mampu menguasai prinsip dasar budidaya perikanan meliputi prinsip dasar aquaculture, fisiologi air, bioenergetika yang mendasari prinsip aquaculture. Untuk capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi fisiologi air. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme respirasi pada ikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme dan fungsi sirkulasi darah pada ikan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pencernaan dan penyerapan makanan pada ikan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme osmoregulasi pada ikan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pola pertumbuhan yang ada pada ikan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan sistem reproduksi pada ikan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu membedakan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi respon fisiologis pada ikan. Untuk penilaian pada proses pembelajaran di mata kuliah fisiologi air itu dibagi atas 2 . Yang pertama itu ada penilaian teori dan yang kedua adalah penilaian praktikum . Penilaian teori itu dibagi atas aktivitas 12%, tugas terstruktur 12%, dan ujian tengah semester 16%. Sedangkan untuk penilaian praktikum itu terdiri atas aktivitas 24%, kemudian ada tugas 18%, dan ujian akhir semester 18%. Jadi ketika di total teori itu ada 40% penilaian, bobot penilaian, sedangkan untuk praktikum itu ada 60% bobot penilaian. Jadi ketika di total semuanya ada 100%. Berikutnya kita akan melihat proses pembelajaran pada mata kuliah fisiologi air, baik teori, praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita akan aktif dulu. Mohon menyahut yang dipanggil namanya. Pertama, Muhammad Ali Fauzi. Ada Pak. Yoga. Ada Pak. Marsha. Ada Pak. Alia. Hadir. Anjani.
Rosid, Anjeli, Ainun Tasya. Oke, ya. Jadi hari ini hadir semua ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang respirasi pada ikan. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke perkuliahan, ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu hari ini itu bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, berdoa dimulai. Berdoa saya cukupkan. Oke. Di sini ada yang tahu kata respirasi? Respirasi. Hah? Proses? Apa? Proses apa? Respirasi. Kalian semua ini melakukan respirasi, ya kan? Ada nggak yang melakukan respirasi? Bila apa bilang respirasi? Proses pertukaran antara oksigen. Oke. Ya. Jadi respirasi, ya, sederhananya adalah proses bernapas, ya. Jadi semua yang ada di dalam ruangan ini pasti melakukan respirasi tiap hari. Ada yang tidak bernapas? Ada nggak yang bisa hidup tanpa bernapas? Siapa yang ada bernapas? Ya. Jadi respirasi itu adalah kebutuhan dasar makhluk hidup. Ya. Di mata kuliah ini, ya, setelah selesai, harapannya adalah kalian mampu menjelaskan mekanisme respirasi pada ikan. Ada yang tahu respirasi pada ikan? Ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang respirasi. Ya. Apa itu respirasi? Ya. Respirasi itu adalah proses pertukaran oksigen, ya, dan karbon dioksida, ya, dari dalam tubuh yang dikeluarkan, ya, keluar. Ya. Jadi makhluk hidup atau ikan, ya, itu akan mengambil oksigen dari luar, kemudian dia akan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan. Ya, sama kayak kita manusia, ya. Kita hidup dengan menghirup oksigen, kemudian membuang karbon dioksida. Ada yang hidup dengan menghirup karbon dioksida? Ada nggak? Ada. Ya. Kalau kalian mau tahu rasanya karbon dioksida, itu sama dengan kalian hirup asap knalpot motor ataupun knalpot mobil. Ya. Karbon dioksida itu. Terus pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menghirup oksigen? Ya. Ada bisa? Karena ini Pak, kita ini saluran pernapasan tubuh. Ya, salah satunya itu, ya. Kenapa kita memerlukan oksigen? Karena di dalam tubuh manusia, ya, itu tersusun atas sel, ya. Sel-sel ini dia memerlukan oksigen sebagai bahan bakar, ya, untuk membuat energi buat manusia. Ya, makanya kita butuh tadi oksigen, ya. Itu apa? Untuk energi untuk sel tubuh. Ya, sama dengan ikan, ya. Jadi ikan pun menghirup oksigen, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan energi kepada sel agar dia bisa melakukan respirasi seluler di dalam tubuh. Sampai sini ada yang pertanyaan? Bisa, sampai sini bisa semua. Sampai sini bisa nih. Terus, ya, fungsi dari respirasi. Ya. Respirasi itu adalah mengambil oksigen dari luar dan membuang karbon dioksida ke luar tubuh, ya. Tadi seperti yang dijelaskan di awal. Jadi ikan dia akan mengambil oksigen, kemudian dia akan membuang karbon dioksida. Ya. Terus ada pertanyaan, dari mana karbon dioksidanya? Ya. Ikan kan menghirup oksigen nih, tapi di dalam tubuhnya ada karbon dioksida. Kira-kira dari mana karbon dioksida? Dari mana itu? Karena proses mengambil oksigen dari sisa oksigen lawan di dalam tubuh. Bisa, ya. Jadi karbon dioksida dalam tubuh ikan, ya, itu berasal dari tadi respirasi seluler yang dilakukan oleh sel, ya. Jadi sel ketika melakukan respirasi seluler, ya, atau perombakan glukosa di dalam tubuh, ya, dia akan membutuhkan oksigen dan akan membuang produk limbah, ya. Limbah yang dibuang adalah karbon dioksida, ya. Karbon dioksida ini yang akan dibuang oleh sel, ya, keluar tubuh. Nanti diangkut oleh apa? Diangkut semuanya oleh darah nanti. Ya. Ketika oksigen tidak ada, ya, maka sel dia tidak bisa melakukan respirasi seluler. Kemudian dia tidak bisa melakukan aktivitas. Akibatnya apa?
akibatnya jaringan di dalam tubuh atau organ di dalam tubuh itu akan rusak. Ya, kenapa? Karena selnya mati. Ya. Ketika sel mati, jaringan rusak. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya ikan akan stres. Ya, ketika ikan stres, dia akan bisa mengakibatkan kematian. Ya. Paling dampak buruknya adalah mengakibatkan kematian pada ikan. Ya, makanya apa? Makanya respirasi itu sangat penting untuk ikan. Bisa kalau sini. Ada yang bertanya? Ya. Terus yang bertanya alur. Ya. Gimana sih ya ikan melakukan respirasi? Jadi ikan melakukan respirasi. Kalau kita tinggal menghirup nih oksigen dari apa? Lewat hidung. Untuk ikan, ya dia harus mengambil air. Dia akan mengambil air di perairan. Ya. Kemudian air itu yang masuk di dalam mulut itu akan ditekan ke insang, dibawa ke belakang apa? Ke insang. Ya. Nanti insang yang akan melakukan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Ya. Jadi oksigen nanti itu akan masuk ke filamen insang. Ya. Dari masuk ke filamen insang, dia akan masuk ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah, oksigen akan diangkut oleh darah, diedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Sedangkan karbon dioksida, ya, yang ada di dalam pembuluh darah itu akan keluar ke tubuh, keluar lewat pembuluh darah, ya, keluar ke insang, kemudian akan dibuang bersama air lewat overkulum. Ya, jadi nanti air yang dibuang itu adalah air yang sudah kekurangan oksigen, ya, tetapi memiliki kandungan karbon dioksida banyak. Ya. Karbon dioksida dari mana? Karbon dioksida dari dalam tubuh tadi, ya, dari proses respirasi tadi di dalam tubuh. Ya. Sampai sini ada yang penting kan? Bisa? Bisa nih? Alia, bisa Alia? Mana Alia? Ya, ini yang gambarannya kayak gini nih proses pernapasan pada ikan. Jadi air yang tadi ya akan masuk lewat mulut nih. Ya, masuk lewat mulut itu akan didorong oleh otot mulut ikan ya menuju insang ya. Nanti di sini di insang ya oksigen dan karbon dioksida itu akan mengalami pertukaran ya. Oksigen akan masuk ke dalam filamen insang ya, kemudian menuju pembuluh darah. Ya, ini pembuluh darah warna merah atau yang biasa dikenal dengan pembuluh darah arteri. Ya, sedangkan karbon dioksida itu akan keluar melalui pembuluh darah biru. Ya, jadi pembuluh darah biru akan pembuluh darah biru atau pembuluh darah vena itu akan mengeluarkan karbon dioksida di dalam tubuh. Ya, sehingga apa? Sehingga darah ya yang mengangkut oksigen itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida itu akan dibuang melalui pembuluh darah insang. Ya, jadi kayak ini alur ini. Ya, jadi air akan melewati filamen insang. Ya, dari depan ke belakang. Ya, selama proses itu dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Bisa, mungkin ada yang tanyakan. Ya, mana Pak? Apa perbedaan pembuluh darah arteri dan vena pada proses respirasi ikan? Ya, arteri dan vena. Ya, pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Ya, makanya saya digambarkan dengan warna merah ini. Ya, pembuluh darah yang arteri ini dia akan mengangkut oksigen dari insang ke seluruh tubuh. Ya, dia akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah vena itu adalah pembuluh darah yang miskin oksigen. Tetapi apa? Tetapi dia kaya karbon dioksida. Ya. Pembuluh darah biru atau pembuluh darah vena ini dia akan mengangkut karbon dioksida, sisa metabolisme, sisa respirasi sel, ya. Dibawa karbon dioksidanya keluar ke tubuh. Ya. Jadi perbedaannya adalah arteri dan vena. Arteri itu biasanya kaya oksigen, sedangkan vena itu biasanya miskin oksigen. Ya, kekurangan oksigen. Bisa, Irfan? Ada lagi, Pak? Ya, Irfan. Selanjutnya, ini saya akan putarkan. Ini adalah video simulasi tentang proses respirasi pada ikan. Ya, bagaimana oksigen itu masuk ke dalam tubuh, kemudian bagaimana oksigen itu karbon dioksida keluar dari tubuh. Oksigen ke filamen insang dan dari filamen insang terdapat juga sebagai sisir darah memasuki filamen dan merusakkannya.
Filament dan lamina menyediakan permukaan luas yang besar untuk memudahkan resapan gas respirasi ke dalam kapilar darah. Pada filament terdapat Nah, ini yang tadi ditanyakan Ivan ya, pembuluh darah arteri sama pembuluh darah vena. Ya, yang pembuluh yang warna merah itu adalah arteri, yang warna biru itu yang biasanya pembuluh darah vena. Ini adalah proses tadi, ya, masuknya oksigen ke dalam tubuh. Kepekatan oksigen di dalam air adalah lebih tinggi daripada kepekatan oksigen di dalam darah. Perbezaan ini membolehkan oksigen daripada air meresap. Lanjut, ya. Tadi itu apa video tadi, ya itu sepintas tentang proses respirasi pada ikan. Ya, selanjutnya ini adalah gambar, ya, skema terjadinya respirasi. Ya. Kenapa bisa terjadi pertukaran gas, ya, di dalam tubuh dan di lingkungan? Itu karena biasanya kayak ini, skema ini. Ya. Jadi gambar gas putus-putus di tengah ini itu adalah diibaratkan sebagai selaput yang ada di filamen insang, ya, di pembuluh darah, ya, yang membatasi antara lingkungan dan pembuluh darah. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan gambar sebelah kanan, ya, itu adalah kondisi di perairan, ya, di perairan, ya, baik di lingkungan budidaya, di sungai, di danau, ya. Kondisinya biasanya adalah oksigen di daerah di perairan itu biasanya lebih tinggi, ya. Sedangkan karbon dioksidanya itu lebih rendah. Ya. Sedangkan di dalam tubuh ikan atau di pembuluh darah, ya, biasanya oksigennya lebih rendah, lebih kecil, ya, dan karbon dioksidanya lebih tinggi. Ya. Jika syarat ini terpenuhi, maka ikan bisa melakukan respirasi. Ya. Kenapa? Karena proses respirasi pada ikan itu terjadi secara difusi. Ya. Difusi ini artinya ikan bisa ion itu berpindah dari konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Ya. Kalau kalian lihat sini, ya, oksigen lebih tinggi, ya, sedangkan di dalam pembuluh darah oksigennya lebih rendah. Akibatnya oksigen itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Ya. Kenapa? Karena di pembuluh darah oksigennya lebih rendah kandungannya. Karena gini, karena di perairan oksigennya adalah 70% kandungannya, sedangkan di pembuluh darah itu oksigennya hanya 30%. Ya. Maka oksigen di air itu lebih tinggi. Jadi oksigen itu dia akan masuk ke dalam pembuluh darah karena oksigen di pembuluh darah itu lebih sedikit. Ya. Perpindahannya itu dilakukan secara difusi. Ya. Jadi tidak dikontrol. Yang mengontrolnya adalah perbedaan tekanan dari konsentrasi. Ya. Kalau konsentrasinya sama, maka tidak akan terjadi pertukaran gas. Ya, karena sama konsentrasinya 50-50 ini imbang. Tapi kalau ada yang lebih tinggi, maka dia akan terjadi pertukaran gas. Sama dengan ini karbon dioksida, ya, di dalam pembuluh darah, ya, karena ini ikan melakukan proses respirasi seluler, metabolisme dan segala macamnya, maka buangan karbon dioksidanya akan tinggi, lebih tinggi daripada di perairan. Ya. Makanya apa? Karbon dioksida itu akan keluar dari pembuluh darah. Ya, bisa di sini. Ya. Jadi syarat terjadinya respirasi atau pertukaran gas di ikan itu adalah perbedaan tekanan konsentrasi. Ya, bisa. Ada tekanan sampai sini. Jangan mungkin. Apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan oksigen di perairan? Ya, jadi tadi, ya, pertukaran gas di dalam di ikan, ya, terjadi karena difusi, ya. Makanya apa? Akibatnya perairan itu harus memiliki kandungan oksigen yang lebih tinggi. Ya. Kalau kandungan oksigen di perairan rendah, ya, maka ikan akan sulit bernapas. Ya, karena tidak bisa terjadi difusi atau pertukaran gas antara oksigen, ya, di dalam tubuh dan di luar lingkungan. Ya. Untuk mengatasi itu, ya, maka biasanya orang melakukan pemasangan blower di lokasi budidaya. Ya, blower ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan oksigen di dalam air. Ya. Selain blower, itu juga bisa menggunakan kincir air. Ya, ini biasanya yang ditambak nih. Yang kemempau kemarin ada kincir air. Nah, itu dia. Kincir air itu nanti yang akan menghasilkan oksigen di dalam air. Terus
Selain itu, ya bisa juga dengan tumbuhan air, ya, alga, fitoplankton, ya, bisa hasil. Oke. Pernapasan pada ikan, ya itu ada insang, ada paru-paru, dan ada alat pernapasan tambahan. Ya. Insang ini adalah alat pernapasan umum pada ikan. Ya. Hampir semua ikan itu memiliki insang. Ya. Terus ada juga yang memiliki paru-paru. Ya. Paru-paru. Ya. Paru-paru ini adalah hasil modifikasi gelembung renang. Ya. Jadi bukan paru-paru kayak kita di manusia, tapi dia mengubah gelembung renangnya menjadi paru-paru. Ya. Fungsinya adalah untuk mengambil oksigen dari udara bebas. Ya, jadi dia bisa bernapas ketika air surut, air kering, dia bisa bernapas. Ya. Ini biasanya ikan-ikan yang hidup di daerah yang memiliki tingkat kekeringan yang tinggi, kayak di Afrika, ya, atau di Australia. Terus ada juga alat yang memiliki pernapasan tambahan. Ya. Jadi ada beberapa ikan yang telah diciptakan dengan kelebihan yang memiliki alat pernapasan tambahan. Jadi ikan-ikan ini biasanya bisa hidup pada kondisi oksigen yang lebih rendah. Bahkan pada kondisi tidak ada oksigen pun di dalam air, ikan-ikan ini masih bisa hidup. Kenapa? Karena alat pernapasan karena alat pernapasan tambahan itu dia berfungsi menyimpan oksigen. Ya, jadi meskipun oksigen rendah, tidak ada oksigen di dalam air, ya, ikan tetap bisa hidup. Ya. Salah satu contoh ikan yang memiliki kelebihan ini adalah ikan lele. Tuh, ikan lele. Ya. Ikan lele memiliki alat pernapasan tambahan bernama carbolensen. Kemudian ada juga ikan kutok. Ya. Dia memiliki alat namanya labirin, alat tambahnya. Jadi meskipun dia pada kondisi yang tidak ada oksigen dan tidak ada oksigen yang rendah, mereka masih bisa hidup, mereka masih bisa berenang bebas, ya, karena ada alat pernapasan tambahan. Oke, mungkin hari ini ya materi kita sampai di sini, ya. Kalau ada yang bertanya, boleh. Kenapa ikan lele atau gabus punya alat pernapasan tambahan? Oke. Ya tadi ya, yang alat pernapasan tambahan. Kenapa ikan lele dan ikan gabus memiliki alat pernapasan tambahan? Karena ikan lele dan ikan gabus ya itu biasanya hidupnya di daerah yang memiliki kandungan oksigen yang rendah. Ya, jadi mungkin mereka ya karena dilihatnya tempat tinggalnya, tempat hidupnya yang oksigen yang rendah, maka diberikan anugerah untuk memiliki alat pernapasan tambahan. Ya, ini biasanya modifikasi nih, evolusi dari ikan. Ya. Untuk bisa hidup atau beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya. Ya, makanya karena kebiasaannya hidup di daerah yang oksigennya rendah, maka dia memodifikasi insang ya untuk memiliki alat pernapasan tambahan. Ya. Bisa, Arif. Ya, jadi materi hari ini sampai di sini. Ya, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terus ya dari tadi kita sudah bahas ya tentang respirasi pada ikan, mekanismenya, alur respirasi, kemudian ada pernapasan tambahan. Ya. Jadi tugas kalian adalah membuat makalah presentasi ya yang berkaitan dengan respirasi pada ikan. Terserah, mau itu studi kasus, ya mau itu pengembangan teknologi, ya terserah kalian. Ya, kelompoknya seperti biasa. Siapa? Ya. Kelompoknya seperti biasa. Nanti rincian tugasnya akan saya informasikan kepada ketua tugas. Ya itu ya. Ya habis ini recall nanti kita ketemu di ruangan. Terus untuk minggu depan kita akan membahas tentang sirkulasi darah pada ikan. Ya. Jadi sebelum minggu depan ya mungkin kalian bisa mencari informasi tentang sirkulasi darah. Ya. Jadi itu saja mungkin hari ini ya. Semoga ilmu pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan tentu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan.